Minasan, genki desu ka? Kali ini ada materi ojigi, yaitu tradisi membungkuk di Jepang. Minasan, yuk disimak. Apa itu ojigi? Jika kalian bepergian ke Jepang, mengetahui bagaimana cara untuk membungkuk dan menyapa di Jepang akan dapat membantu kalian. Membungkuk atau ojigi adalah kebiasaan yang penting di Jepang. Orang sering menyapa satu sama lain dengan membungkuk, bukan berjabat tangan. Dan orang-orang umumnya memiliki percakapan kecil setelah atau sebelum mereka membungkuk. Ojigi atau membungkuk adalah sikap menurunkan punggung dan kepala sebagai isyarat sosial kepada orang lain atau simbol penghormatan. Tindakan tersebut adalah hal umum dalam budaya Asia selain juga merupakan ciri khas dari kaum bangsawan dan aristokrat dalam beberapa negara dan kebiasaan di Eropa. Kapan menggunakan ojigi? Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan atau mengharuskan orang Jepang untuk membungkuk ini. Penggunaan ojigi diantaranya saat berkenalan, meminta maaf, bertegur sapa, bertamu, sebagai rasa hormat dan sportivitas dalam bela diri. Sejarah ojigi. Budaya ojigi atau membungkuk dimulai pada era Asuka dan era Nara. Budaya ojigi mulai dilakukan orang Jepang antara tahun 500 sampai 800-an. Budaya ini berasal dari Tiongkok dan disampaikan melalui ajaran agama Buddha ini dilakukan untuk menunjukkan status seseorang. Contohnya saat memberi salam kepada orang dengan kedudukan lebih tinggi. Seseorang harus membungkuk untuk memberi tanda bahwa mereka bukanlah ancaman. Pemandangan seperti itu masih dapat dilihat di film atau drama berlatar sejarah, terutama saat adegan orang biasa berhadapan dengan raja, ratu, atau orang berkuasa lainnya. Kabarnya berasal dari mempunyai arti dengan menyajikan leher seseorang kepada orang lain dan menyatakan bahwa dia tidak menentang orang tersebut. Kemudian budaya tersebut diperkenalkan ke Jepang, dan gaya membungkuk dibuat dengan aturan menyesuaikan status. Esensi budaya membungkuk. Ojigi memiliki dua posisi dasar, yaitu berdiri dan duduk. Sementara itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan ojigi, yaitu punggung direnggangkan namun tetap lurus. Posisi kaki dan pinggul harus lurus, serta menarik nafas saat menurunkan kepala, lalu menghembuskan nafas saat mengangkat kepala. Jenis-jenis cara membungkuk ojigi. Jika dibagi-bagi berdasarkan derajat kemiringannya, terdapat beberapa macam cara membungkuk, yaitu membungkuk 15 derajat. Dalam bahasa Jepang, yaitu eshaku. Biasanya dilakukan untuk menyapa orang secara sepintas. Misalnya, jika kalian sedang terburu-buru mau pergi kerja, dan di jalan kalian bertemu dengan teman kalian, atau bertemu teman kalian ketika sedang jalan-jalan. Ingat, sangatlah tidak sopan jika kita tidak membalas orang lain yang membungkuk kepada kalian. Jenis-jenis cara membungkuk ojigi selanjutnya adalah membungkuk 30 derajat, yaitu keirei. Ini adalah derajat bungkukan yang paling banyak dilakukan untuk menyapa pelanggan atau berterima kasih pada seseorang. Tipe bungkukan ini paling banyak dilihat di dunia bisnis di Jepang, dan tipe ini tidak digunakan untuk acara-acara formal. Tipe ini juga bisa digunakan untuk mengundang teman masuk ke rumah kalian. Jenis ojigi berikutnya adalah membungkuk 45 derajat, yaitu saikeirei.
Cara membungkuk Saikeirei ini adalah cara membungkuk sebanyak 45 derajat dan merupakan cara membungkuk paling dalam di antara 3 cara membungkuk. Cara ini digunakan saat meminta maaf untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam dan saat berhubungan dengan klien penting. Digunakan juga saat bersembahyang di depan Tuhan dan sebagai penghormatan kepada orang-orang yang mulia. Jenis selanjutnya adalah membungkuk hingga kepala menyentuh lantai atau berlutut. Tipe yang satu ini jarang sekali digunakan. Tipe ini biasa juga disebut zarei. Ojigi yang dilakukan sambil duduk biasanya digunakan oleh acara-acara keagamaan tertentu atau acara-acara bela diri, atau juga digunakan untuk menunjukkan permintaan maaf yang sangat-sangat mendalam karena dia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Cara yang salah saat melakukan ojigi. Berhati-hatilah saat melakukan ojigi ini karena bisa saja terjadi kesalahan. Berikut rangkuman beberapa contoh kesalahan saat melakukan ojigi atau membungkuk. Yang pertama, membungkuk sambil duduk. Jika lawan bicara dalam kondisi berdiri dan kamu duduk dan sedang melakukan sesuatu, berhentilah sejenak dan prioritaskan lawan bicara kamu. Segeralah berdiri dengan benar, perbaiki postur dan membungkuklah. Yang kedua, hanya leher yang membungkuk. Sangat tidak sopan dengan membungkuk dengan hanya menggerakkan lehernya saja. Yang ketiga, membungkuk 90 derajat. Membungkuk terlalu dalam, atasan atau lawan bicara kamu dapat merasa tidak nyaman. Yang keempat, membungkuk dan mengangguk berulang kali. Tidak terlihat tulus membungkuk berulang-ulang. Adalah sopan untuk melakukannya hanya sekali. Yang kelima, membungkuk dan mengucapkan persalaman pada saat bersamaan. Tidak disarankan untuk membungkuk, terutama untuk membungkuk keirei dan saikeirei, sambil mengucapkan persalaman pada saat bersamaan. Cara yang benar adalah mengucapkan terlebih dahulu persalaman, misalnya Ohayo gozaimasu. Setelah selesai mengucapkannya, berikutnya adalah membungkuk. Adalah hanya pinggang yang membungkuk. Hati-hati karena akan memberikan kesan menakutkan. Hanya dengan membungkukkan pinggul dan wajah kamu tidak menghadap ke depan. Kebiasaan unik dalam membungkuk. Orang Jepang juga mempunyai kebiasaan unik dalam tradisi membungkuk ini karena tradisi ojigi ini sudah mendarah daging di dalam diri orang Jepang. Yang pertama, membungkuk ketika sedang telepon. Meskipun tidak ada yang melihat, tetap saja beberapa orang di Jepang membungkuk untuk menghormati lawan bicara mereka di telepon. Yang kedua, pegawai di toko membungkuk kepada pengunjung toko. Sangat natural sekali jika kita membalas orang yang membungkuk kepada kita. Setiap kalian masuk ke dalam toko, biasanya penjaga toko akan membungkuk kepada kalian. Untuk kasus ini, kalian tidak perlu untuk berhenti dan membalas mereka dengan bungkukan juga, karena mereka memang dibayar untuk melakukan hal itu. Keunikan selanjutnya adalah membungkuk kepada kereta api. Hal ini kerap dilakukan orang Jepang ketika kereta api pergi meninggalkan stasiun. Mereka akan terus membungkuk hingga kereta api benar-benar pergi meninggalkan stasiun. Kebiasaan ini memang jarang dilakukan oleh semua orang Jepang. Selain kereta api, kendaraan yang lain adalah mobil ataupun eskalator. Untuk materi kali ini saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.